Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dosen dan teman-teman semua? Semoga kabarnya selalu baik dan selalu dimudahkan dalam menjalani segala kegiatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan individu, yaitu pada mata kuliah pembelajaran Psikologi Pendidikan semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati MPD CHKOM. Baiklah, pada kelompok 12 ini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Fathia Rahma Kamila, yang bertugas sebagai moderator dan pemateri dengan NIM 2286206138 dan nomor absen 01. Dan serta rekan saya yang kedua yaitu Lutfi Nurul Karomah dengan NIM 2286206210 dengan nomor absen 23 sebagai pemateri. Dan rekan saya yang terakhir yaitu ada Irma Agustin dengan NIM 2286206183 dan nomor absen 10 sebagai pemateri. Baiklah, pada materi presentasi ini kita akan membahas diantaranya pertama mengenai pengertian perbedaan individu, yang kedua konsep dasar perbedaan individu, lalu ada juga keragaman individu dalam pendidikan, dan yang terakhir tahap-tahap atau contoh-contoh dari materi perbedaan individu ini. Baik, pada materi pertama kita akan membahas pengertian perbedaan individu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pengertian individu itu? Mari kita simak sama-sama. Perbedaan individu yaitu perbedaan kemampuan dan karakteristik yang di dalamnya ada kognitif, ada kepribadian, ada keterampilan fisik, dan lain sebagainya antara anak didik pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok. Perbedaan individu umumnya merupakan hasil hubungan atau interaksi dari pengaruh, hereditas atau keturunan, dan pengaruh lingkungan secara berbarengan, yang akhirnya menciptakan atau menghasilkan manusia yang khas atau unik. Namun, kondisi lingkungan termasuk kondisi di kelas juga memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Antara lain, yang pertama ada faktor keturunan yang disebut hereditas. Menurut ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan sel betina. Gen dari sel jantan saling berpasangan dengan gen dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu, dan perbedaan sifat individu ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Dan yang kedua, ada faktor lingkungan atau keluarga. Lingkungan dalam arti luas meliputi lingkungan statis dan dinamis. Lingkungan statis memberi pengaruh atau dampak yang tentunya berbeda dengan individu di lingkungan tertentu. Demikian juga lingkungan dinamis atau pengaruh lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat atau pembawaan satu sama lain. Dan yang ketiga, ada faktor campuran. Dari uraian di atas, ternyata bahwa baik keturunan atau hereditas maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap perbedaan masing-masing individu. Nah, selanjutnya ada area perbedaan individu. Dalam area perbedaan individu ini ada beberapa bagian yang harus diterangin. Yang pertama, perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal dengan taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tingkat kemampuan kognitif tergambar pada hasil belajar yang diukur dengan tes hasil belajar. Pada dasarnya, setiap individu mengalami persepsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda-beda. Inteligensi IQ sangat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Dan yang kedua, ada perbedaan dalam kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang bermakna, yang logis, dan yang sistematis. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan, termasuk faktor fisik, yaitu organ untuk berbicara.
Lancar atau tidaknya seseorang bergantung pada kondisi lingkungan dan pembiasaan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, ada perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat atau otak untuk melakukan kegiatan. Alat indera menerima rangsangan. Rangsangan tersebut diteruskan ke syaraf sensoris ke syaraf pusat atau otak untuk diolah, dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan. Syaraf pusat atau otak yang melaksanakan fungsi sentral dalam proses berpikir merupakan faktor penting dalam koordinasi kecakapan motorik. Dan selanjutnya yang keempat, ada perbedaan dan latar belakang. Sekelompok individu dengan perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat memperlancar atau sebaliknya menghambat prestasi belajar mereka. Misalnya, pengalaman-pengalaman belajar yang dimiliki anak di rumah mempengaruhi prestasinya dalam situasi belajar yang disajikan dalam sekolah. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor dari dalam misalnya kecerdasan, kemauan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan bekerja sama, dan kesehatan yang mendukung anak. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dibacakan oleh rekan saya yaitu Lutfi Nurul Karoma dalam pembahasan yang kelima yaitu perbedaan dalam bakat. Selanjutnya 5. Perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seseorang untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu bila mana seseorang diberi latihan-latihan tertentu. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif, bisa bersifat umum atau misalnya bakat intelektual umum atau khusus, bakat akademik khusus. Anak yang memiliki bakat istimewa seringkali memiliki tahap perkembangan yang tidak serentak. Ia dapat hidup dalam berbagai usia perkembangan. Yang perlu dipahami adalah bahwa anak berbakat umumnya tidak hanya belajar lebih cepat, tetapi juga sering menggunakan cara yang berbeda dari teman-teman seusianya. Perkembangan bakat dimiliki secara individual. Bakat akan berkembang banyak jika mendapat rangsangan atau kesempatan dan penumpukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak dapat berkembang sama sekali manakala di lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Perkembangan dalam kesiapan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari sebuah pengalaman yang akan membuat suatu individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu yang disebut kognitif, dan tidak mau menjadi mau yang disebut afektif, dan dari bisa menjadi tidak bisa disebut psikomotorik. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenanan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas tertentu. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri dari akibat dari kesehatan kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. 7. Perbedaan tingkat pencapaian. Salah satu bentuk nyata untuk melihat perbedaan anak adalah dengan memeriksa hasil pencapaian dalam teks matematika standar. Tingkat pencapaian anak merupakan suatu fungsi yang menunjukkan nilai belajar anak. 8. Perbedaan lingkungan keluarga. Anak-anak berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman, lebih cenderung menjadi pelajar yang cepat. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dengan latar belakang orang tua tanpa pendidikan cenderung menjadi pelajar yang lambat.
Lingkungan keluarga selalu memberikan pengaruh terhadap sikap anak dalam menghargai matematika. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara sikap anak terhadap matematika dengan sikap orang tua terhadap mata pelajaran ini. 9. Latar belakang budaya dan etnis. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya dan satu dengan budaya yang lain. Layaknya anak-anak tertarik dan menilai pencapaiannya dalam suatu pendidikan. C. Keragaman individu dalam pendidikan. 1. Accelerated learning. A. Pengertian accelerated learning. Accelerated learning merupakan salah satu hasil dari inovasi pendidikan. Inovasi ini dilakukan karena tuntunan zaman yang berkembang sangat cepat. Accelerative artinya percepatan dan learning artinya pembelajaran. Accelerative learning seringkali disebut accelerated learning. Accelerated itu sendiri bermakna dipercepat. Body de Porter mendefinisikan sebagai memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Accelerated pada dasarnya berarti semakin bertambah cepat. B. Prinsip-prinsip accelerated learning. Accelerated learning tidak akan memberi manfaat kepada mereka yang memisahkan materi metodenya dari fondasi ideologis dan mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasari teknik tersebut. Prinsip dasar tersebut adalah: 1. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Belajar tidak hanya menggunakan otak, tetapi juga melibatkan seluruh tubuh dan pikiran dengan segala emosi, indera, dan sarafnya. Belajar bukan mengumpulkan inovasi pasif, tetapi menciptakan pengetahuan secara aktif. 2. Belajar berkreasi. Belajar adalah proses menciptakan pengetahuan, bukan mengkonsumsi pengetahuan yang telah diciptakan. Karena itu yang perlu dilakukan guru adalah merekayasa pembelajaran dan mendesain pengalaman belajar, dan siswalah yang aktif menghayati, mengalami, dan menemukan pengetahuan melalui proses tersebut. 3. Kerjasama membantu proses belajar. Semua usaha belajar yang baik mempunyai landasan sosial. Suatu komunitas belajar selalu lebih baik hasilnya daripada individu yang belajar sendiri-sendiri. Kerjasama juga dapat menghilangkan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. C. Strategi pembelajaran accelerated learning. Belajar dapat dijadikan menyenangkan dan berhasil dengan beberapa metode yang ada di bawah ini. Antara lain: 1. Menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. 2. Menjamin bahwa subjek belajar adalah relevan. 3. Menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif bersama orang lain, di mana ketika ada humor dan dorongan semangat. 4. Melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan. 5. Menantang otak untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengeksplorasi apa yang sedang dipelajari. 2. Remedial learning. Dalam penerapan kriteria keberhasilan dalam kurikulum sebelumnya, kriteria sudah ditetapkan oleh sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Maka di saat siswa belum mampu mencapai kriteria keberhasilan dalam suatu bidang studi tersebut, disinilah peran guru untuk membuat program pembelajaran perbaikan dengan berbagai strategi yang berbeda, agar semua siswa tersebut dapat mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan tersebut. Sebab anak didik adalah makhluk yang sedang proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Pengajaran perbaikan biasa dikenal dengan istilah remedial teaching dalam sistem kurikulum sekolah. Kamus ilmiah populer lengkap disebutkan bahwa remedial itu suatu pengobatan, penawaran, penyembuhan, dan berhubungan dengan perbaikan. Pengajaran perbaikan ini merupakan pelengkap dari proses pengajaran secara keseluruhan. Pengajaran perbaikan ini perlu dikuasai, setidaknya dikenal oleh guru bidang studi dan petugas bimbingan konseling di sekolah. Remedial teaching merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau remedi
yang membetulkan atau dengan singkat pengajaran yang membuat lebih baik. Remedi juga adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran untuk kemudian dapat diperbaiki ulang dengan strategi yang berbeda. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Irma Agustin. Materi selanjutnya yaitu Abin Syamsuddin 2003 menjelaskan secara udrajatal penanganan kasus kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pendekatan pengajaran remedial atau remedial teaching, yang kedua, bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling, dan yang ketiga, psikoterapi atau psikoterapi. A. Prinsip pengajaran remedial. Pada dasarnya, proses pelaksanaan pengajaran remedial serupa dengan proses belajar mengajar seperti biasa atau ujara. Namun, perbedaannya terletak pada 2 prinsip atau karakteristik. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan pada peningkatan atau improvement prestasi belajar siswa baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga setidak-tidaknya dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang dapat diterima atau meningkatkan kemampuan penyesuaian kembali baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Strategi pendekatan termasuk di dalamnya yaitu ada metode, teknik, materi, ujara, bentuk atau jenis tugas, dan lain-lainnya. Lebih ditekankan pada penyesuaian keragaman kondisi objektif yang dapat dipandang sebagai modifikasi dari proses belajar biasa atau konvensional klasik. Keragaman objektif yang dimaksud dalam hal ini seperti kapasitas umum atau khusus, motivasi, minat, aspirasi, pengetahuan, keterampilan dasar atau persyaratan, sikap kebiasaan, kematangan atau kesiapan, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam modifikasi dalam hal ini antara lain yaitu pengulangan, percepatan, pengayaan, dan penggantian atau udiarata. B. Identitas cakupan pengajaran remedial. Diketahui bahwa pengajaran remedial merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar yang menghendaki ketuntasan mencapai tujuan atau kompetisi untuk mencapai tujuan secara optimal. Menurut kurikulum 1975, kurikulum 1984, bahkan kurikulum 1994, setiap siswa diharapkan menguasai 80% target yang telah ditentukan sebelum menguasai pembelajaran yang baru. Dan jika menurut ketentuan berbasis Ujarata 2004 KTSP 2006, tingkat ketuntasan ditentukan sebesar 75%. Akan tetapi, setiap daerah atau sekolah diberikan kebebasan menentukan patokan ketuntasan sesuai dengan situasi dan kondisi atau keadaan sekolah yang bersangkutan. Jika pengajaran remedial atau remedial teaching telah menjadi milik guru, guru tentunya dapat melakukan secara efektif atau tanpa keraguan dapat menentukan alternatif mana yang harus digunakan. C. Tipe pengajaran remedial atau remedial teaching. Yang pertama yaitu ada tipe Bloom. Menurut Bloom, setiap siswa dan guru harus mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar. Namun dengan catatan bahwa pemahiran bagian-bagian itu tidak boleh sama dengan pemahiran secara keseluruhan. Menurutnya, pemahiran itu ditentukan oleh penguasaan secara ujaratal dalam menangani masalah atau materi itu sampai pada taraf 80-90%. Yang kedua ada tipe Keller. Jika seseorang mencapai taraf tertentu yang belum ditargetkan 100%, maka keseluruhan belajar ini harus diulang seluruhnya. 3. Langkah-langkah mengidentifikasi siswa. Program remedial akan berhasil dengan baik jika didahului oleh upaya guru mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dengan baik, yaitu ada A. Menandai murid dalam satu kelas atau satu kelompok yang diduga mengalami kesulitan belajar, baik secara umum maupun khusus dalam mata pelajaran tertentu. B. Cara menentukannya ialah membandingkan siswa dengan kelompok PAN atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan untuk udrajata mata pelajaran atau untuk bahan tertentu. C. Berbagai teknik dapat ditempuh, antara lain yaitu 1. Meneliti nilai ulangan yang terdapat dalam buku laporan atau rapot, lalu dibandingkan dengan rata-rata kelasnya.
Yang kedua, menganalisis hasil ulangan yang telah dibuatnya dengan melihat tipe kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga ada mengobservasi siswa dalam proses belajar di kelas. Dan yang keempat ada memeriksa buku catatan pribadi yang ada pada petugas BP, guru kelas, dan sebagainya. Yang keempat, Dalton Laboratory Plan. Dalton Plan, teknik pendidikan menengah berdasarkan pembelajaran individu, dikembangkan oleh Helen Parkhurst pada tahun 1919 itu, pertama kali diperkenalkan di sekolah untuk penyandang cacat yang kemudian pada tahun 1920 di sekolah menengah Dalton, Mars. Rencana itu telah tumbuh dari reaksi beberapa pendidikan progresif terhadap kekurangan yang melekat pada konvensional. Sistem penilaian yang mengabaikan variabel individu dalam kecepatan belajar. Dan yang kelima ada Winnetka Plan. Winnetka Plan, eksperimen pendidikan yang ditiru secara luas dalam pembelajaran tidak terorganisir secara individual, yang dikembangkan pada tahun 1919 di bawah kepemimpinan Carleton Washburn pada sistem sekolah dasar Winnetka, Illinois, AR. Anak-anak yang berpartisipasi dalam rencana Winnetka mungkin bekerja di beberapa kelas sekaligus. Kurikulum disusun dalam 2 bagian. Hal-hal penting yang umum, yaitu pekerjaan kelas dibagi menjadi tugas-tugas khusus yang harus dipelajari oleh setiap anak secara individual, dan kegiatan kreatif yang meliputi seni, sastra, apresiasi musik, kerajinan, tarian, drama, dan aktivitas fisik.